Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to CSP Channel Sharing and Learning. Salam dan bahagia buat teman-teman semuanya. Oke, masih tentang PPG Daljab 2024. Ini terus sih bahasannya. Iya nih teman-teman, sementara karena ini memang dilaksanakan tidak lama lagi, maka info yang akan saya share juga di hari ini adalah tentang PPG dalam jabatan 2024. So, buat teman-teman semuanya jangan lupa like video ini, subscribe, dan juga nyalakan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan update video selanjutnya. Follow juga ya Instagram dan TikTok aku di @cisp_47. @cisp_47. Yap. Bahas apa ya kali ini? Oke, kalau saya kemarin menyampaikan bahwa saya mengikuti sebuah workshop di mana di situ membahas lebih spesifiknya tentang PPG Prajab, begitu teman-teman. Ada yang membahas tentang PPG Prajab, kemarin juga sempat bahas tentang program-program prioritas dari Kemendikbudristek. Nah, program prioritas dari Kemendikbudristek ini salah satunya adalah juga PPG, begitu ya. Dan yang kita bahas adalah PPG dalam jabatan 2024. Kemudian ketika teman-teman banyak bertanya-tanya, nanti ketika pelaksanaan PPG Daljab itu di PMM, ada LMS, kemungkinan nanti di LMS tersebut, begitu ya, mungkin di LMS tersebut dan dilaksanakan di platform Merdeka Mengajar, akan seperti apa sih PPG-nya? Kalau teman-teman kemarin tahu kegiatan PPG Daljab itu kan tiap hari, bisa dibilang tiap hari sih, paling libur juga tanggal-tanggal merah begitu ya. Tiap hari ada Zoom begitu, kemudian ada tugas, ada presentasi, ada lagi praktik mengajar dan lain sebagainya. Jadi ada semacam alurnya begitu ya. Dan PPG Daljab itu memang lumayan padat, bisa dibilang padat banget. Ini menyiapkan kita sebagai guru profesional dengan memiliki 4 kompetensi. Nah, kalau bayangan kita seperti itu tuh, seperti kemarin PPG Daljab tersebut, kalau ini dilaksanakan di PMN nih bakalan seperti apa gitu. Saya akan kasih gambaran sedikit buat teman-teman. Buat apa sih gambaran? Jadi teman-teman mungkin ada sedikit bayangan, oh nanti bakalan seperti ini nih PPG Daljabnya. Karena kan banyak dari teman-teman juga yang ini loh lolos guru penggerak angkatan 10, guru penggerak angkatan 11 gitu ya, CGP, dan akan melaksanakan PGP. PGP itu kan juga lumayan padat juga kegiatannya selama 9 bulan ya. Kalau kegiatannya itu 6 bulan tapi kan rentang waktunya 9 bulan, dan itu lumayan nih tek 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 kegiatannya. Itu nafasnya ya beberapa kali aja begitu. Kegiatannya lumayan, walaupun bisa dibilang padat banget juga enggak, tapi karena kita sambil masih harus ngajar nih, fokus di peserta didik, fokus di ngajar, tapi guru penggerak ini lumayan kegiatan yang menuntut kita untuk fokus begitu, untuk benar-benar bisa mencurahkan perhatian kita pada kegiatan tersebut, pada pendidikan tersebut begitu. Kemudian kan banyak yang bertanya-tanya, banyak yang galau nih, sekarang lagi galau. Aku lulus A10. Kalau A10 jelas ini udah jalan ya, kecuali di beberapa daerah yang memang belum. Aku lulus A11, bentar lagi mulai pendidikan. Terus ketika nanti ternyata ada pendaftaran PPG Daljab, gimana nih gitu. Jadi mungkin banyak yang lagi galau-galau gitu ya, gimana dong, padahal bener-bener pengen ikutan PPG Daljab nih, kapan lagi gitu. Mungkin dalam hati seperti itu. Apalagi PPG Daljab kan ya bisa dibilang rewardnya secara sebagai guru, selain dari apa yang kita dapat secara ilmu ya, 4 kompetensi ini berpengaruh kepada finansial gitu, yang langsung dapat sertifikasinya begitu dong ya. Nah, apakah nantinya bisa nih dilaksanakan secara bersamaan, berbarengan? Jadi ya ikut PGP, ya ikut PPG Daljab. Gimana nih kira-kira, apakah bisa bagi waktu dan lain sebagainya? Sepertinya banyak sekali yang dalam posisi ini, sedang ikut pendidikan A10 dan akan ikut A11, tetapi sepertinya juga dalam tanda kutip kayaknya masuk ke dalam ini nih,
nantinya untuk PPG Daljab 2024 nih harus gimana dong ya gitu. Saya spill aja kegiatan nanti PPG di PMM. Walaupun mungkin nantinya tidak sama persis, tapi ini gambaran secara umum saja. Jadi nanti akan ada modul yang teman-teman pelajari secara mandiri tuh modulnya. Atau mungkin nanti apakah ada di situ pertemuan secara daring? Apakah ada juga, mungkin ya, saya kurang tahu ya gitu. Tapi yang jelas modul pasti ada modul. Kemudian nanti teman-teman ada semacam penugasan, kemudian membuat karya ya, misalkan video atau apa, disesuaikan dengan modul tersebut, disesuaikan dengan teman-teman itu karyanya seperti apa. Karena memang ya diferensiasi sih, disesuaikan dengan itu. Kemudian teman-teman upload, entah nanti uploadnya apakah harus di sosial media ataukah di bukti karya di PMM segala macam. Nah di situ kemudian setelah selesai nanti teman-teman lanjut ke modul yang kedua dan seterusnya, kurang lebih alurnya nanti akan seperti itu. Nah di luar itu apakah ada kegiatan-kegiatan lain mungkin ya, apakah nanti ya itu seperti yang tadi dibilang, apakah nanti ada kegiatan daring Zoom bersama-sama kah seperti itu, atau yang lain sebagainya. Tapi yang pasti ada modul dan ada nanti teman-teman membuat karya kemudian menguploadnya. Kalau dipelajari pada PPT-nya waktu itu, PPG Daljab 2024 di PMM ini bakal sesuai dengan kecepatan belajar dari masing-masing peserta. Bahasanya kan seperti itu. Kalau memang ini sesuai dengan kecepatan belajar dari masing-masing peserta, artinya ya kemungkinan belajarnya lebih ke arah mandiri, lebih ke mempelajari modul secara mandiri nih, membuat karyanya nih, kemudian lanjut ke modul berikutnya. Jadi kalau teman-teman yang bisa cepat, modul-modulnya bisa cepat selesai. Kalau teman-teman yang mungkin sambil PGP, mungkin masih ada kegiatan-kegiatan yang lainnya, jadi untuk mempelajari modulnya agak sedikit slow gitu ya, pelan-pelan, berarti nanti selesainya berbeda begitu, ada yang selesai lebih cepat, ada yang lebih lama. Nah apakah seperti itu bahasanya? Gitu ya teman-teman semuanya. Jadi buat yang galau-galau, sedikit info tentang PPG Daljab pelaksanaannya seperti itu. Modul, kemudian nanti buat karya, diupload, hampir mirip dengan yang prajab gitu. Tapi kan kalau prajab benar-benar full luring, tatap muka ya, full luring. Nah mungkin sistemnya hampir seperti prajab. Ini kan mahasiswa prajab, ini kan banyak yang tiba-tiba jadi kreator juga ya, banyak yang upload di sosmed segala macam, itu dari tugas dari prajabnya itu. Nah hampir sama, tapi mungkin lebih banyak ke belajar mandirinya. Nah kalau ini nantinya diperbolehkan untuk teman-teman bisa mengikuti PGP dan juga PPG dalam waktu yang bersamaan, jadi teman-teman bisa membayangkan sendiri, teman-teman bisa mengukur diri sendiri begitu. Kalau saya tidak bisa menyarankan nggak apa-apa ambil aja semua, atau ini dulu aja deh satu aja, saya tidak bisa menyarankan seperti itu kembali kepada teman-teman semuanya. Kembali kepada mungkin bisa kembali ke prioritas atau kembali ke kemampuan dari teman-teman. Saya sambil ngajar, tapi saya yakin saya bisa berbarengan dengan PGP, karena PGP itu kan dilaksanakan di luar jam mengajar gitu. Saya yakin saya bisa, dan saya yakin saya juga bisa mengikuti PPG Daljab juga dalam waktu yang bersamaan. Nah, apakah kalau teman-teman merasa mampu, merasa bisa, ya silahkan. Yang penting kan memang yang jadi fokus di sini adalah peserta didik begitu. Ketika kita melakukan pengembangan diri, peningkatan kompetensi, maka fokusnya tetap ke peserta didik yang tidak keteter gitu ya, yang tidak sering-sering ditinggal. Walaupun pasti kalau kita ikut PGP ada momen-momen yang dimana kita meninggalkan peserta didik 1-2 kali ketika loka karya atau pendampingan individu gitu. Oke, itu sih teman-teman yang bisa aku sampaikan. Semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Semoga semuanya nih teman-teman bisa daftar PPG Daljab 2024. Segala hajat yang teman-teman inginkan di tahun ini bisa terkabul begitu ya, apapun itu, PPG Daljab, CGP, mungkin mau S2, mungkin ada hajat-hajat yang lain, semoga bisa terkabul. Amin. Sekian video dari saya. Kalau ada pertanyaan silahkan tuliskan di kolom chat, karena
kadang saya tuh buat video juga berdasarkan dari pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman semuanya begitu. Atau ada yang mau request bahas apa nih, silahkan bisa tuliskan juga di kolom chat. Oh iya, ada info juga kalau pendaftaran P3K itu di bulan Mei ini ya, di akhir bulan Mei gitu. Jadi kalau ada request ya dituliskan aja di kolom chat gitu, atau bisa DM aku di Instagram @cisp_47. Oke, see you on my next video. Sampai jumpa teman-teman semuanya. Salam Cispi Channel, sharing and learning. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap.